Ini adalah HP yang punya satu fitur killer yang nggak HP lain punya. Kita bakal bahas, tapi setelah bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Infinix Note 12 VIP, smartphone Note series dari Infinix yang punya satu fitur gokil buat di harga 3 jutaannya. Yap, kalian pasti udah tahu 120 watt hypercharge yang bisa ngecas smartphone ini 50% dalam waktu 7 menit aja. Buat HP-HP 5 jutaan ke atas di brand lain mah fitur ini ya udah biasa ya. Tapi kali ini Infinix ngebawa fitur ngecas cepat ini di Note series mereka, HP yang harganya 3,7 jutaan. Aku udah ngetes ya buat ngecas smartphone ini sampai penuh. 0-50% ini butuh waktu sekitar 7 menit 21 detik. Dan buat ngefullin ini butuh waktu sekitar 18 menit 50 detik. Mantap! Bisa jadi penolong lah ketika semalam kita lupa ngecas smartphone-nya, tapi pagi-pagi kita harus udah pakai smartphone-nya. Buat baterainya sendiri ini ada di 4500 mAh ya, yang daya tahannya ini terbilang cukup. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main sosmed selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 9%. Dan buat main game berat selama 1 jam ini baterainya berkurang sebanyak 25%. Nah, buat bodi yang bisa menampung baterai berkapasitas 4500 mAh tadi, Infinix Note 12 VIP ini terbilang punya bodi yang nggak terlalu tipis, yaitu ada di 7,89 mm. Kalau baterainya ini 5000 mAh sih segini ya udah bisa dibilang tipis banget ya. Tapi ini aku bilang nggak terlalu tipis karena kapasitas baterai yang bisa dimasukin itu cuma 4500 mAh aja. Bobotnya ini ada di 199 gram. Terus material yang dipakai tentunya pakai plastik polikarbonat dengan finishing matte yang keren banget. Frame kameranya ini gede banget ya, dimana ini cukup mengintimidasi orang lain. Untuk frame bodinya ini mengotak, dimana di atas ini ada lubang mic dan grill speaker. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi. Lanjut kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel AMOLED. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,7 inci. Untuk konfigurasi layarnya ini udah cukup mantap ya, gambar yang dihasilin enak buat dilihat. Gambarnya tajam, warnanya keluar banget dan hitamnya ini juga pekat, khas panel AMOLED. Refresh rate juga udah 120 Hz yang bikin smartphone ini lebih enak lagi ketika kita lagi pakai scrolling sosmed atau beranda. Enaknya juga di sini kita bisa set ke auto, jadinya refresh rate bisa menyesuaikan aplikasi apa yang lagi kita pakai. Lumayan sedikit menghemat dayanya ketika kita nggak pakai aplikasi yang cepet-cepet banget. Secara overall kualitasnya ini udah oke, lebih oke ketimbang Note 12 biasa, dimana di sini punya kecerahan layar 700 nits yang udah cukup terang. Terus juga punya 1 miliar warna yang bikin layarnya ini kayak akan warna ya. Cocok lah buat yang suka edit-edit foto. Cakep. Oke, next kita bahas soal performanya. Jadi buat performa Infinix Note 12 VIP ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G96. RAM-nya punya kapasitas 8GB dan internal yang punya kapasitas 256GB. Yap, aku tahu, kalian pasti bakalan protes. Kok chipsetnya Helio sih, bukan Dimensity yang udah 5G? Sebenarnya aku juga ngarepin gitu ya ketika ada kabar Note 12 VIP ini bakalan masuk. Cuma kita lihat lagi, dengan adanya storage gede 256GB plus punya fitur kecepatan ngecas 120 watt yang harganya mahal itu, tentu aja kita nggak bisa minta lebih banyak dari Infinix ya. Bisa-bisa harganya ini lebih tinggi lagi. Tapi buat kalian yang nggak mentingin 5G dan nggak tinggal di kota-kota besar atau ganti HP setiap setahun sekali, MediaTek Helio G96 ini adalah pilihan yang nggak kalah bagus. Ini chipset terbaik dari MediaTek Helio yang performanya udah termasuk kencang buat harga 3 jutaannya. Dipakai harian udah super duper lancar tanpa kendala. Terus buat main game ini juga masih oke-oke aja. Mobile Legends bisa dapetin settingan high dengan frame rate yang bisa kita set ke ultra atau 120 fps. Tapi in-game-nya ketika kita tes ini dapetin FPS di kisaran 90 sampai 100 fps. Nggak jelek karena di atas 60 fps itu udah termasuk enak banget, mulus. Terus PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Selama ngetes ini FPS bisa maksimal ya di tiap settingan yang kita pilih. Udah mantep lah. Buat gyro di sini software ya, tulis juga di boxnya. Cuma ketika dicoba ini gyronya termasuk lumayan lancar. Delay ada sih, tapi ya nggak begitu berasa.
Terus buat Genshin Impact di settingan low was ini bisa dapetin FPS di kisaran 45 sampai 50 FPS ketika lagi jalan-jalan santai dan turun ke 30 sampai 40 FPS ketika lagi battle. Overall performanya udah di atas rata-rata lah dan bisa jalanin game-game yang kita bahas tadi aja itu udah keren. Buat sistem operasi ini pakai Android 12 dengan XOS 10.6 yang menurutku ini adalah the best version of XOS. Tampilannya ini keren, UI-nya nggak berat dan enteng ya buat dipakai sehari-hari. Buat fitur-fiturnya ini tergolong lumayan lengkap, termasuk ada NFC juga yang jadi salah satu fitur penting di sebuah smartphone. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note 12 VIP ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Kalau buat yang bagian depan ini punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya ini oke banget. Buat HP 3 jutaan di kondisi cahaya yang cukup, hasilnya ini enak buat dilihat. Awan kelihatan biru, warna hijaunya juga nggak lebay, dan overall hasilnya bisa manjain mata kita sebagai pengguna. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Infinix Note 12 VIP. Di sini yang aku notice kita nggak bisa pindah-pindah lensa saat udah ngerekam ya. Jadi nanti kalau kita mau pakai ultra wide-nya, ya kita harus matiin dulu. Ini sayang banget sih. Di sini juga ada mode stabilisasi tambahan, nanti kita bakal coba buat hasilnya seperti apa. Oke, ini yang ultra wide masih 1080-30, hasilnya seperti ini. Warnanya agak kurang ya, beda kayak yang kamera utama tadi. Ya ini penurunan kualitas sih jelas. Tapi ini lensa lebar, hasilnya seperti ini. Oke, ini ultra stabil kamera utama, hasilnya seperti ini. Ini jauh lebih stabil sih. Cuma ya jitter-jitter gitu. Dan kalau dipakai jalan seperti ini. Oke, kita balik. Ultra wide-nya juga ada ya, nanti kita bakal coba juga. Oke, ini ultra wide pakai super steady, apa namanya tadi lupa. Yang jelas penstabil tambahan. Hasilnya seperti ini. 1080-30. Oke, kalau kamera utama terus nggak pakai stabilisasi, kita bisa pindah ke resolusi 2K. Tapi di sini ya nggak bisa pakai stabilisasi tambahan, hasilnya apa adanya banget. Ini cocok buat yang mau syuting pakai tripod sih. Kalau buat dipakai jalan-jalan gini, better pakai yang 1080 aja, karena bisa pakai ultra wide-nya dan bisa pakai stabilisasi tambahan. Oke, ini kamera depan 1080-30, bisa pakai stabilisasi tambahan, tapi nanti kita bakal coba. Ini coba yang tanpa stabilisasi dulu, pakai jalan seperti ini. Nah, ini yang udah pakai stabilisasi tambahan, hasilnya kalau kita pakai jalan seperti ini. Ini yang 2K, tapi di sini juga nggak bisa pakai stabilisasi tambahan. Ya, ini lebih cocok buat pakai tripod sih, mirip kayak kamera belakangnya tadi. Ini 2K loh. Gokil. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalian bisa nilai buat kualitasnya.
Dan ya, oke. Kita balik ke studio. Yo. Kesimpulannya, Infinix Note 12 VIP ini bisa jadi penantang serius ya di kelas harga 3 jutaannya. Emang belum 5G, cuma kalau kalian pakai HP ya cuma setahun 2 tahun, harusnya ya ini nggak jadi masalah ya. Ditambah fitur spesial 120 watt yang dikasih bisa jadi salah satu fitur killer buat pesaingnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.